Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viena Mbari Rohmanuna, NIM 4130230236 dari Prodi PGSD Angkatan 2023 kelas B. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rangkuman saya untuk ujian tengah semester pada mata kuliah Eksposisi morfologi. Morfologi merupakan bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara morfem yang satu dengan morfem yang lain untuk membentuk sebuah kata. Morfologi disebut juga ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata. Morfem tidak ditentukan oleh suara, melainkan ditentukan melalui makna. Morfem adalah unit tata bahasa terkecil dari suatu bahasa. Morfologi berguna sebagai pengatur dan penghubung dari unit-unit bermakna terkecil dalam suatu bahasa. Posisi morfologi. Morfologi memiliki kaitan, di mana kaitan tersebut terletak antara kajian fonologi dan sintaksis. Kaitannya terletak pada fonologi yang mengkaji terjadinya perubahan fonem karena adanya proses morfologi, seperti adanya fonem Y pada dasar hari bila disuflikkan atau dipindahkan konsonan B pada jawab apabila diberi sufliksan, sedangkan kaitannya dengan sintaksis adalah karena adanya masalah morfologi yang perlu dibicarakan bersama dengan masalah sintaksis lainnya. Satuan bahasa yang disebut kata itu menjadi objek dalam kajian morfologi dan kajian sintaksis. Klasifikasi morfologi. Morfem adalah bentuk bahasa yang terkecil yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi, morfem adalah suatu bahasa yang paling kecil yang tidak dapat dibagi-bagi dan mempunyai makna gramatikal dan makna leksikal. Klasifikasi morfem didasarkan pada kebahasaannya, keutuhannya, dan maknanya. Pertama, morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas merupakan morfem yang tanpa ada kehadiran morfem lain dapat muncul dalam penuturan. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang tanpa digabung dulu dengan morfem lain tidak dapat muncul dalam penuturan. Kedua, morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem dasar yang dimana merupakan kesatuan utuh. Sedangkan untuk morfem terbagi terdiri dari dua bagian terpisah sangat perlu diperhatikan dalam morfem terbagi. Ketiga, morfem segmental dan suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem segmental. Untuk morfem suprasegmental merupakan morfem yang dibentuk oleh unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, dan durasi. Perbedaannya terletak pada jenis fonem yang membentuknya. Keempat, morfem belamorf zero merupakan morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi segmental maupun berupa pribadi melainkan kekosongan. 5. Morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Morfem yang secara inheren memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu berproses dengan morfem lain disebut dengan morfem bermakna leksikal. Sedangkan yang tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sendiri adalah morfem yang tidak bermakna leksikal. Keenam, morfem dasar, bentuk dasar pangkal atau stem dan akar atau root. Morfem dasar bisa diberi afiks tertentu dalam sebuah proses afiliasi, bisa diulang dalam suatu reduplikasi atau bisa digabung bersama morfem lain dalam suatu proses komposisi. Pangkal atau stem digunakan sebagai penyebutan untuk dasar dari proses infleksi. Akar atau root digunakan sebagai penyebutan untuk yang tidak dapat dianalisis lebih jauh. Proses morfologi. Proses morfologi merupakan proses terbentuknya kata dari morfem-morfem yang umumnya ada 8 proses morfologi. Yang pertama yaitu derivasi zero. Leksem menjadi kata tunggal tanpa perubahan apapun. 2. Afiliasi. Leksem berubah menjadi kata kompleks. 3. Reduplikasi. Leksem berubah menjadi kata kompleks dengan bermacam proses pengulangan pada bentuk dasar.
Yang keempat, komposisi. Paduan leksem atau komposisi dalam tingkat morfologi atau majemuk dalam tingkat sintaksis. Kelima, perubahan vokal. Terjadi perubahan vokal-vokal pada kata. Keenam, suplisi. Perubahan ekstrem yang terjadi pada kata. Ketujuh, pengurangan atau subtraksi. Pengurangan pada kata. 8. Klitisasi. Pembubuhan klitik pada bentuk dasar. Afikasi. Afikasi menurut Samsuri adalah penggabungan akar, kata atau pokok dengan afiks. Sebuah afiks disebut amalan atau prefiks jika letaknya di dalam kata disebut sisipan infiks, sedangkan jika terletak di akhir kata disebut akhiran sufiks. Prefiks atau awalan. Pertama ada prefiks ber. Prefiks ber memiliki beberapa variasi. Ber bisa berubah menjadi be dan bel. Contohnya, ber tambah renang menjadi berenang, ber ditambah ternak menjadi beternak, ber ditambah kerja menjadi bekerja. Prefiks men. Prefiks men berubah menjadi mem jika bergabung dengan kata yang diawali huruf B, F, P, dan V. Prefiks men berubah menjadi men jika bergabung dengan kata yang diawali oleh huruf D, T, J, dan J. Prefiks men berubah menjadi men jika bergabung dengan kata yang diawali oleh huruf S. Prefiks men berubah menjadi meng jika bergabung dengan kata yang diawali dengan huruf K dan G. Prefiks men berubah menjadi menge jika bergabung dengan kata yang terdiri dari satu suku kata. Prefiks per. Prefiks per berubah menjadi pe jika bergabung dengan kata yang diawali huruf R dan kata yang suku katanya berakhiran R. Prefiks per. Perubahan menjadi pel jika bergabung dengan kata aja. Prefiks pen. Prefiks pen berubah menjadi pem jika bergabung dengan kata yang diawali oleh huruf T, D, C, dan J. Prefiks pen berubah menjadi pem jika bergabung dengan kata yang diawali oleh huruf B dan P. Prefiks pen berubah menjadi peng jika bergabung dengan kata yang diawali oleh huruf S. Prefiks pen berubah menjadi peng jika bergabung dengan kata yang diawali oleh huruf G dan K. Prefiks pen berubah menjadi penge jika bergabung dengan kata yang terdiri atas satu suku kata. Prefiks pen berubah menjadi pe jika bergabung dengan kata yang diawali oleh huruf M, L, dan R. Prefiks ter mempunyai beberapa variasi yaitu ter dan tel. Infiks atau sisipan. Infiks dalam bahasa Indonesia terdiri dari 3 macam, L, M, dan R. Sufiks atau akhiran. Akhiran yang asli terdiri dari an, kan, dan i. Konfiks. Konfiks adalah gabungan afiks yang berupa prefiks awalan dan sufiks akhiran yang merupakan satu afiks yang tidak terpisah-pisah. Reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pengulangan kata dasar baik keseluruhan maupun sebagian. Dibagi sebagai berikut. Pertama, pengurangan seluruh, pengulangan sebagian, pengulangan dengan perubahan fonem, pengulangan perimbuhan. Konstruksi morfologi. Pertama, derivasi dan infleksi. Derivasi ialah konstruksi yang berbeda distribusinya daripada dasarnya. Sedangkan infleksi ialah konstruksi yang menduduki distribusi yang sama dengan bentuk dasarnya. 2. Endosentris dan ekosentris.
Endosentris ialah konstruksi morfologis yang salah satu atau semua unsurnya mempunyai distribusi yang sama dengan konstruksi tersebut. Sedangkan konstruksi ekosentris ialah unsur-unsurnya tidak sama dengan konstruksi tersebut. Komposisi dalam morfologi. Komposisi adalah proses penggabungan dasar dengan dasar, biasanya berupa akar maupun bentuk berimbuhan untuk mewadahi suatu konsep yang belum tertampung dalam sebuah kata. Pertama, komposisi verbal. Komposisi yang pada satuan klausa berkategori verbal. Komposisi nomina. Komposisi yang pada satuan klausa berkategori nomina. 3. Komposisi adjektiva. Komposisi yang pada satuan klausa berkategori adjektiva. Keempat, morfofonemik, cabang linguistik yang mempelajari perubahan bunyi yang diakibatkan oleh adanya pengelompokan morfem. Morfofonesis, bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu penghilangan bunyi, penambahan bunyi, perubahan bunyi, perubahan dan penambahan bunyi, perubahan dan penghilangan bunyi, yang terakhir peloncatan bunyi. Yang terakhir yakni klasifikasi kata. Kata adalah suatu gramatikal bebas yang terkecil. Kata dapat berwujud dasar yaitu terdiri atas satu morfem dan ada kata yang berafiks. Kata secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 5 kelompok yaitu verba, adjektiva, averbia, nomina, dan kata tugas.